Perkenalkan, nama saya Putri Heratania, NIM 1173311105 dari kelas I Ekstensi 2017. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Bapak Ibu dosen yang sedang menyaksikan seminar proposal saya. Di sini pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan seminar proposal saya. Dan pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing yang telah membimbing saya, yaitu Bapak Dodi Felix Ambarita, SPD M.Hum, yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan proposal saya dari awal sampai akhir. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Survei Cara Mengajar Guru dalam Pembelajaran Tematik melalui daring online di 5 SD Desa Namutrasi, Kabupaten Langkat. Kenapa saya mengambil judul skripsi seperti ini? Karena saya merasa judul skripsi ini menarik untuk diteliti. Nah, yang pertama yaitu dengan dilandasi oleh latar belakang. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan kepada salah satu guru SD, diperoleh informasi bahwa kendala-kendala atau kesulitan yang mereka hadapi yaitu di pembelajaran daring online berkaitan dengan penggunaan teknologi seperti Android, karena guru pada umumnya menggunakan Android hanya untuk berkomunikasi, tetapi untuk diterapkan dalam mengajar masih sulit bagi guru dalam hal menyampaikan materi yang biasanya guru menyampaikan pembelajaran secara langsung di kelas dari mulai kegiatan awal, inti, hingga penutup. Pada saat kegiatan belajar mengajar, guru memantau secara langsung pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik sehingga pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan oleh guru. Namun, pada pembelajaran online tersebut banyak sekali peserta didik yang masih kesulitan dalam memahami materi karena banyaknya kendala-kendala atau kesulitan yang mereka hadapi. Salah satunya yaitu masih banyak siswa SD yang belum mempunyai Android sebagai bahan untuk menerima materi pembelajaran dari guru. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu yang pertama, kurikulum 2013 belum berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah di 5 SD Desa Namutrasi Kabupaten Langkat. Yang kedua, guru belum menerapkan secara keseluruhan dari semua komponen pembelajaran tematik dalam pembelajaran daring online. Yang ketiga, peserta didik kesulitan untuk memahami materi pembelajaran dengan belajar mandiri di rumah. Yang keempat, beberapa peserta didik masih kesulitan dalam menerima materi pembelajaran dalam proses pembelajaran daring online dikarenakan belum mempunyai Android serta jaringan internet yang buruk menjadi kendala bagi guru untuk materi pembelajaran dan siswa menerima materi pembelajaran. Yang kelima, belum pahamnya guru tentang cara menerapkan pembelajaran tematik dalam proses pembelajaran daring online. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, serta adanya keterbatasan dari peneliti berupa waktu, biaya, tenaga, dan kemampuannya, maka dari itu, peneliti akan membatasi permasalahannya itu untuk mencari tahu survei tentang penerapan cara mengajar guru dalam pembelajaran tematik melalui daring online pada siswa di 5 SD Desa Namutrasi Kabupaten Langkat. Dari beberapa masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagaimanakah survei tentang penerapan cara mengajar guru dalam pembelajaran tematik melalui daring online pada siswa di 5 SD Desa Namutrasi Kabupaten Langkat? Sejalan dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui survei tentang penerapan cara mengajar guru dalam pembelajaran tematik melalui daring online pada siswa di 5 SD Desa Namutrasi Kabupaten Langkat. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
Manfaat A. Manfaat teoritis. Penelitian ini kiranya dapat memberikan manfaat ke berbagai pihak sebagai bahan referensi dalam permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan sekolah dasar tentang cara mengajar guru dalam pembelajaran tematik daring online. Yang B. Manfaat praktisi. Yang pertama, bagi guru sebagai bahan referensi atau masukan bagi guru-guru SD untuk meningkatkan pelaksanaan pembelajaran secara daring online. Yang kedua, bagi kepala sekolah, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dalam meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pembelajaran secara daring online. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya sebagai acuan atau bahan referensi dalam melaksanakan penelitian yang relevan dengan penelitian tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 2 saya, yaitu kajian teoritis tentang pengertian 2.1 tentang pengertian survei. Menurut Scioto dan Sodik 2015 halaman 84 bahwa penelitian survei adalah penelitian yang bersifat kuantitatif untuk meneliti suatu individu atau kelompok, sedangkan Morrison 2014 halaman 165 menjelaskan bahwa penelitian survei adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti atau pengamatan terhadap suatu masalah atau fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Hakikat mengajar. Menurut Unus Teomukti 2014 halaman 8 menyatakan bahwa mengajar merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian Ishak 2014 halaman 3-4 menyatakan mengajar merupakan suatu perbuatan yang memerlukan tanggung jawab moral yang cukup berat. Mengajar pada prinsipnya adalah membimbing siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat dikemukakan bahwa pada hakikatnya mengajar adalah suatu cara yang dilakukan pendidik dalam mengajar peserta didik untuk menyampaikan materi pembelajaran. Pengertian cara mengajar. Muhammad dan kawan-kawan 2014 halaman 183 menyatakan bahwa cara mengajar merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian, aspek-aspek dalam mengajar. Dalam mengajar, guru harus memiliki aspek-aspek mengajar untuk mewujudkan cara mengajar yang efektif. Pauroji 2018 halaman 89-90 menyatakan aspek-aspek mengajar yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, melibatkan siswa secara aktif, menarik minat dan perhatian siswa, membangkitkan motivasi siswa, memberikan pelayanan individu siswa, mempersiapkan dan menggunakan berbagai media pembelajaran. Hakikat pembelajaran tematik. Faisal 2018 halaman 23 menjelaskan bahwa dalam pembelajaran tematik, siswa akan dapat memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan nyata yang menghubungkan antar konsep dalam intra maupun antar mata pelajaran. Sedangkan menurut SB dan kawan-kawan dalam Prastowo 2019 halaman 3 memaknai bahwa pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu dengan mengelola pembelajaran yang mengintegrasikan materi dari beberapa mata pelajaran dalam satu topik pembicaraan yang disebut tema. Berdasarkan definisi di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa pembelajaran tematik dirancang dengan memadatkan materi-materi pembelajaran tanpa menghilangkan materi pelajaran yang penting dan disatukan menjadi sebuah tema yang terdiri dari beberapa subtema dalam kegiatan pembelajaran tematik. Prinsip pembelajaran tematik yaitu Suryo Subroto 2009 halaman 133 menjelaskan prinsip pembelajaran tematik yaitu bersifat integrasi dengan lingkungan, bentuk belajar dirancang agar siswa menemukan tema, efisiensi agar diperoleh gambaran yang lebih jelas. Menurut Kemendikbud dalam Faisal 2018 halaman 24 menjelaskan bahwa prinsip pembelajaran tematik yaitu dari siswa diberitahu menuju siswa mencari tahu, dari guru satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah, peningkatan dan keseimbangan antar keterampilan fisikal hard skill dan keterampilan mental atau soft skill, pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan siswa sebagai pembelajaran sepanjang hayat,
dan pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dan memberikan keteladanan. Pembelajaran berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Pembelajaran menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. Pembelajaran menerapkan prinsip bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Dari kedua pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan prinsip pembelajaran tematik, yaitu dalam proses pembelajaran, siswa yang lebih aktif, guru sebagai fasilitator dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran menekankan pada karakteristik siswa, pembelajaran secara aktif dan bermakna. Pembelajaran dapat diambil dari berbagai sumber. Pembelajaran berbasis teknologi. Dalam pembelajaran lebih menekankan sikap dibandingkan pengetahuan, menerapkan nilai-nilai yang patut diteladani, belajar secara kelompok dan individu. Pembelajaran yang dapat dilakukan di mana saja. Kelebihan dan kelemahan pembelajaran tematik, yaitu Suryo Subroto 2009 halaman 136 menyebutkan keunggulan dan kekurangan pembelajaran tematik. Yang pertama, menyenangkan karena bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa. Hasil belajar akan bertahan lebih lama karena lebih berkesan dan bermakna. Menumbuhkan keterampilan sosial seperti bekerja sama, toleransi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Guru dituntut memiliki keterampilan yang tinggi. Tidak semua guru mampu mengintegrasikan kurikulum dengan konsep yang ada dalam mata pelajaran tepat. Selanjutnya masuk ke pendidikan jarak jauh secara online. Hamzah B. Uno 2017 halaman 37 menjelaskan bahwa pendidikan jarak jauh secara online mengatasi keterbatasan yang ada pada jenis-jenis pendidikan jarak jauh yang lain atau yang sebenarnya juga sudah syarat teknologi. Selanjutnya, Molinda 2005 juga menyatakan bahwa pembelajaran online merupakan bentuk pembelajaran pelatihan jarak jauh yang memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasi, misalnya internet, CD-ROM, secara langsung dan tidak langsung. Sedangkan menurut pendapat Wena 2019 halaman 212 menjelaskan persyaratan dalam pembelajaran online, yaitu proses pembelajaran memanfaatkan jaringan, tersedianya dukungan dan layanan tutor, adanya penyelenggara dan pengelola, adanya sikap positif dari siswa dan guru, tersedianya rancangan sistem pembelajaran, adanya sistem evaluasi. Berdasarkan pendapat di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran online adalah pembelajaran yang dilakukan tanpa bertemu langsung, melainkan pembelajaran virtual dengan memanfaatkan Android atau laptop dan dihubungkan dengan jaringan internet. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan kemampuan untuk mengabstraksi, menghubungkan, atau mengkonseptualisasikan keseluruhan kajian teori dan hasil penelitian dengan masalah yang diusulkan. Sunarno dan Sihombing 2011 halaman 44. Berikut adalah struktur kerangka berpikir dalam penelitian ini. Pembelajaran tematik, guru, cara mengajar, penerapan pembelajaran daring online, siswa. Pembelajaran tematik adalah salah satu pembelajaran yang diterapkan pada tingkat SD. Pembelajaran tematik dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang berlaku pada saat ini. Namun, dengan adanya wabah COVID-19, guru-guru tetap harus menjalankan tugas mengajarnya melalui pembelajaran daring atau online. Namun, tidak semua guru mampu menerapkan pembelajaran tematik melalui daring online. Cara mengajar guru dalam pembelajaran daring online sangat berbeda dengan pembelajaran secara langsung atau tatap muka. Guru menjelaskan materi pembelajaran menggunakan aplikasi seperti Google Classroom, WhatsApp, video pembelajaran, dan berbagai aplikasi belajar lainnya. Siswa juga mengalami banyak kesulitan dalam menerima materi pembelajaran karena sarana dan prasarana yang belum memadai dalam pelaksanaan pembelajaran daring online, sehingga masih banyak siswa yang kurang efektif dalam melaksanakan pembelajaran. Hipotesis penelitian. Hipotesis adalah suatu pernyataan yang pada waktu diungkapkan belum mengetahui kebenarannya, tetapi memungkinkan untuk diuji dalam kenyataan empiris. Gulo 2002 halaman 43. Hipotesis dalam penelitian ini masih bersifat sementara. Oleh karena itu, peneliti harus mengetahui kebenarannya melalui penelitian langsung pada objek yang diteliti, sehingga kebenaran dan fakta yang terjadi dapat diketahui. Berdasarkan kajian teoritis dan kerangka berpikir yang telah ada, maka hipotesis penelitian ini adalah belum diterapkannya secara keseluruhan pembelajaran tematik melalui daring online di 5 SD Desa Namotrasi Kabupaten Langkat.
Selanjutnya masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan atau dilaksanakan di 5 SD Desa Namotrasi Kabupaten Langkat. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti karena sebelumnya belum ada penelitian sejenis ini yang dilakukan di 5 SD Desa Namotrasi Kabupaten Langkat tersebut untuk mengungkapkan cara mengajar guru dalam pembelajaran tematik melalui daring online. Berikut lokasi penelitian tersebut, yaitu yang pertama, nama sekolah yaitu SD Negeri 050627 Purwobidangun, Pasar 2, Namotrasi. Yang kedua, SD 05058086 Pasar 4, Namotrasi. Yang ketiga, SD Negeri 050621 Pasar 4, Namotrasi. Yang keempat, SD Negeri 060522 Singgamata. Dan yang kelima, SD Negeri 087198 Pasar 8, Namotrasi. Waktu penelitian ini dilakukan pada semester genap selama 1 bulan yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2021. Adapun pelaksanaan penelitian ini secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut. Peneliti membuat angket. Peneliti menerima surat penelitian dikeluarkan oleh jurusan PGSD. Peneliti mengantar surat izin penelitian yang dikeluarkan oleh jurusan kepada pihak sekolah. Perkenalan awal dengan pihak sekolah. Peneliti menyebarkan angket kepada guru-guru. Populasi dan sampel. Populasi. Suharsini Arikunto dalam Hidayat Nur Hibawa 2016 halaman 33 menjelaskan bahwa populasi adalah keseluruhan subjek peneliti. Berdasarkan pengertian ini, populasi ialah sekumpulan individu yang akan diteliti dan berupa benda, hewan, institusi, dan orang. Populasi dalam penelitian ini adalah guru-guru dari 5 sekolah SD Desa Namotrasi Kabupaten Langkat yang berjumlah 60 orang. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut dan diambil sebagian kecil menurut prosedur sehingga dapat mewakili populasi tersebut. Chandu, Shioto, dan Ali Sodik. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik sample purposive sampling. Teknik ini dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik oleh sampel. Nasution 2008 halaman 98. Berdasarkan teknik di atas, maka sampel dalam penelitian ini adalah guru-guru wali kelas yang mengajar di 5 SD Desa Namotrasi Kabupaten Langkat yang berjumlah 30 orang. Di bawah ini yang merupakan sampel dari penelitian tersebut. Variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan satu variabel, yaitu cara mengajar guru dalam pembelajaran tematik melalui daring online yang diterapkan di 5 sekolah SD Desa Namotrasi Kabupaten Langkat dengan subvariabel sebagai berikut. Yang pertama, cara mengajar guru. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran tematik. Yang ketiga, model pembelajaran daring online. Ruang lingkup dan keterbatasan penelitian. Yang pertama, ruang lingkup. Lokasi penelitian dilakukan di 5 SD Desa Namotrasi Kabupaten Langkat. Yang kedua, guru menjadi subjek, yaitu guru tematik. Keterbatasan peneliti. Adapun yang menjadi keterbatasan peneliti yaitu yang pertama, peneliti hanya terbatas pada sekolah yang menggunakan kurikulum 2013. Kompetensi yang diukur yaitu cara mengajar guru dalam pelaksanaan pembelajaran tematik di 5 SD Namotrasi Kabupaten Langkat. Definisi operasional. Adapun yang menjadi definisi operasional dalam penelitian ini adalah cara mengajar guru dalam pembelajaran tematik yang dilaksanakan dengan menggunakan pembelajaran daring online. Pembelajaran tematik yang menghubungkan beberapa mata pelajaran dalam satu tema untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada peserta didik. Di sini juga ada tabel kisi-kisi lembar angket pelaksanaan tematik guru. Yang pertama yaitu variabel cara mengajar guru dalam pembelajaran tematik, perencanaan pembelajaran tematik, pelaksanaan pembelajaran tematik, dan evaluasi pembelajaran tematik. Prosedur penelitian yang akan dilakukan yaitu sebanyak 3 tahap sebagai berikut. Yang pertama, tahap persiapan, yaitu observasi untuk mendapatkan jumlah subjek penelitian, membuat instrumen angket tentang pelaksanaan pembelajaran tematik, dan melakukan validasi angket kepada ahli. Yang tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap ini peneliti memberikan angket kepada guru-guru di 5 SD Desa Namotrasi Kabupaten Langkat. Yang ketiga, tahap akhir. Tahap akhir adalah
Tahap akhir dari penelitian ini yaitu mengolah data hasil jawaban responden dari angket yang sudah diisi oleh guru-guru di 5 SD Desa Namotrasi Kabupaten Langkat, menyimpulkan hasil dari data tersebut, dan menyusun laporan penelitian. Desain penelitian. Desain penelitian adalah pedoman atau prosedur serta teknik dalam perencanaan penelitian yang berguna sebagai panduan untuk membangun strategi yang menghasilkan model penelitian. Syandu Syoto dan Ali Shodik 2015 halaman 83. Tipe desain penelitian ini adalah survei, research, penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian yang bersifat kuantitatif untuk meneliti suatu individu atau kelompok. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat pengumpul data di dalam suatu penelitian untuk menjawab suatu masalah. Agung Sunarno dan Syaifullah Sihombing 2011 halaman 67. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah angket atau kuesioner. Faisal dalam Agung Sunarno, Saiful. Instrumen penelitian adalah alat pengumpul data di dalam suatu penelitian untuk menjawab suatu masalah. Agung Sunarno dan Syaifullah Sihombing 2019 halaman 67. Dalam penelitian, instrumen yang digunakan adalah angket atau kuesioner. Menurut Faisal dalam Agung Sunarno, Syaiful Sihombing 2011 halaman 73 adalah pengumpulan data melalui daftar pernyataan tertulis yang disusun dan disebarkan untuk mendapatkan informasi atau keterangan dari sumber data yang berupa responden. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama, kuesioner atau angket. Menurut Faisal dalam Agung Sunarno dan Syaifullah Sihombing 2011 halaman 73, kuesioner adalah pengumpul data melalui daftar pertanyaan tertulis yang disusun dan disebarkan untuk mendapatkan informasi atau keterangan dari sumber data yang berupa responden. Angket atau kuesioner ini diperuntukkan bagi guru sekolah dasar di 5 SD Desa Namotrasi Kabupaten Langkat mengenai penerapan cara mengajar guru dalam pembelajaran tematik melalui daring online di sekolah. Angket yang dibuat berdasarkan skala Likert. Skala Likert merupakan alat ukur perilaku individu dengan menggunakan beberapa pertanyaan. Skala Likert mengandung sifat probable mendukung pernyataan dan inferable tidak mendukung pernyataan. Setiap pernyataan memiliki 4 alternatif jawaban, yaitu sangat sesuai, sesuai, kurang sesuai, dan tidak sesuai. Adapun langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam mengumpulkan data sebagai berikut. Tahap persiapan. Peneliti mengajukan surat izin penelitian dari jurusan FIP, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan. Kemudian surat dari fakultas tersebut diberikan kepada kepala sekolah di 5 SD Desa Namotrasi Kabupaten Langkat. Setelah mendapatkan izin dari pihak sekolah, maka peneliti mulai melakukan penelitian dan pengumpulan data terhadap guru. Waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu penyelenggaraan penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2021, sedangkan tempat penyelenggaraan dilaksanakan di 5 SD Desa Namotrasi Kabupaten Langkat. Tahap pelaksanaan. Sebelum angket diberikan kepada responden, angket terlebih dahulu diuji coba. Setelah angket diuji coba akan mendapatkan hasil yang valid, maka angket dapat diberikan kepada responden untuk diisi. Seleksi data. Seleksi data ini dimaksudkan untuk pemilihan atau pemisahan data-data yang telah terkumpul dengan disertai petunjuk yang benar. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui apakah lembar kuesioner sudah diisi sepenuhnya dan kembali sesuai dengan jumlah yang dibagikan. Yang kelima, validasi angket. Validasi angket digunakan untuk mengetahui sejauh mana alat pengukur atau instrumen itu mengukur apa yang ingin diukur. Hal tersebut dijelaskan oleh Singarimbun 1989 halaman 124. Sejalan dengan definisi tersebut, Arikunto 2010 halaman 169 juga menyatakan bahwa dikatakan valid karena validitas diperoleh dengan suatu usaha hati-hati melalui cara yang benar sehingga menurut logika akan dicapai suatu tingkat validitas yang diketahui. Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability yang mempunyai asal kata really yang artinya percaya dan reliable yang artinya dipercaya. Syandu Syoto dan Ali Shodik 2015 halaman 76. Adapun rumusan yang digunakan adalah rumusan
Crouchbatch Alpha sebagai berikut. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. P sama dengan F per N kali 100%. Keterangan P persentasi, N jumlah responden, dan F frekuensi. Sekian dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman sekalian yang telah mendengarkan presentasi saya pada hari ini. Saya juga kiranya Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman dapat memaklumi atas kesalahan-kesalahan saya dalam menyampaikan presentasi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih.